Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang bersyukur kepada Bapa. Kita ingin menggabungkan syukur pujian syukur kita dalam adorasi ini bersama Tuhan Yesus yang bersyukur kepada Bapa dalam Roh Kudus. Dalam Injil Matius bab 11, Tuhan Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu." Tuhan bersyukur, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi." Dan apa alasan syukur Tuhan Yesus? Sebab semuanya Bapa sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Bapa nyatakan kepada orang kecil. Itulah yang berkenan di hati Bapa. Jadi syukur Tuhan Yesus bukan syukur egois atas dirinya, tapi syukur atas karya kasih Bapa melalui Kristus, tentu saja dirinya, untuk orang-orang yang sederhana, orang-orang kecil yang tadi disebut, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil di sini jangan dipikirkan orang-orang kayak orang Lilliput ya, yang kecil-kecil, pendek-pendek, bukan. Orang kecil di sini boleh dikatakan adalah orang seperti seorang anak yang belum bisa apa-apa, belum bisa menyampaikan ungkapan atau kata-kata atau pikiran dan keinginan hatinya kepada orang lain. Perhatikan anak-anak bayi, anak-anak kecil yang belum bisa omong, yang masih terbata-bata, kosakatanya masih sedikit, tidak tahu apa yang mau diomongkan. Mungkin kayak kita kalau tidak bisa bahasa asing di tempat asing, lalu kita cuma main pantomim dengan banyak gerak ya. Tetapi intinya susah untuk mengungkapkan yang ada di hatinya karena keterbatasannya. Orang-orang yang terbatas. Tapi justru Allah menyatakan dirinya, kasihnya, cintanya kepada orang-orang macam ini. Sementara orang yang bijak pandai dalam pengertian dunia, orang-orang yang merasa tahu semuanya, bisa semuanya, bahkan punya kuasa apapun, justru Allah menyembunyikannya, menyembunyikan dirinya. Dengan lain kata, Bapa dikenal, Allah dikenal, bukan melalui orang yang merasa hebat, merasa tahu, orang yang merasa cerdik pandai yang menguasai segala-galanya, bahkan punya segala-galanya secara duniawi. Tapi orang yang merasa bergantung, bahkan untuk nyuwun, memohon pun itu tidak tahu apa yang harus dimohon. Katakanlah cuma seperti anak kecil yang menatap orang tuanya, atau seperti bayi yang cuma bisa menangis karena nggak tahu harus omong apa. Tapi coba lihat terhadap bayi, anak-anak kita yang belum bisa apa-apa itu, kita tahu
bayi ini, anak kita ini lapar, haus, atau mau tidur, itu semua kita tahu. Apalagi Allah Bapa. Maka kenyataan bahwa orang-orang sederhana yang merasa bergantung kepada Allah seluruhnya, itulah yang mengalami kasih Bapa. Dan untuk itu Tuhan Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu." Pasti kata-kata ini juga punya makna yang lebih mendalam. Bagaimana misteri Paskah ketika Tuhan Yesus wafat dan bangkit, yang menyatakan kasih Bapa, kasih Allah yang begitu radikal melalui putranya Yesus, melalui peristiwa salib, juga nyatanya hanya diimani oleh orang-orang yang terbuka hatinya, dan itu adalah orang-orang sederhana. Para murid Yesus, orang-orang sederhana. Kelompok murid Yesus pada awal-awal juga sungguh orang-orang sederhana. Bukan imam kepala orang Farisi yang tiap kali ngajak padu, ngajak tengkar terus dengan Yesus. Tapi orang-orang yang biasa, yang merasa bergantung kepada Allah. Merekalah yang mengimani Kristus dan kasih Bapa yang telah menyelamatkan kita. Maka saya mengajak adorasi ini menjadi saat kita ingin menggabungkan syukur kita kepada Tuhan, kepada Bapa melalui Kristus. Karena kita boleh mengalami kehadiran Kristus yang sederhana melalui hostia suci di depan kita. Tuhan Allah yang tidak bisa kelihatan dan sungguh-sungguh terasa tidak bisa kita alami, ternyata dapat kita alami melalui Kristus Putranya. Dan setiap Ekaristi kita pun mengalami Tuhan yang hadir secara nyata dan dapat kita alami secara indrawi melalui hostia suci yang kita terima. Di depan kita kini adalah sakramen Maha Kudus Tuhan Yesus yang hadir, yang menghadirkan Bapa. Marilah kita bersyukur bersama Kristus kepada Bapa dalam Roh Kudus, agar kita selalu ada dalam pelukan kasih-Nya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.